15 pasang putra dan putri finalis tampil di grand final pemilihan Duta Genre Kabupaten Kendal yang digelar di Pendopo Tumenggung Baureso Rabu 3 Agustus 2022. Para finalis ini merupakan hasil seleksi tahap pertama dari 67 peserta. Finalis juga dipastikan negatif dari narkotika karena sebelumnya telah dilakukan tes narkotika. Pada grand final, tiap finalis beradu orasi menyampaikan sosialisasi tentang generasi berencana atau genre. PLT Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kendal Nur Fuad mengatakan ada 3 hal penting yang harus dipegang oleh Duta Genre, yakni pentingnya tidak seks pranikah, tidak melakukan pernikahan dini, dan tidak narkoba. 3 hal ini juga harus disosialisasikan kepada generasi muda. Yang terkait dengan wawancara ini pun kita juga sudah menyampaikan terkait dengan pentingnya tidak ada seks pranikah, kemudian pentingnya tidak ada pernikahan dini, artinya nikah itu benar-benar sudah siap secara mental maupun secara ekonomi, sehingga nanti keluarga itu betul-betul dapat sejahtera. Bupati Kendal Diko M. Ganito mengatakan para duta genre merupakan role model bagi generasi muda yang berpegang teguh untuk tidak melakukan pernikahan dini, seks pranikah, dan tidak narkoba. Pemilihan Duta Genre juga salah satu dalam peningkatan sumber daya manusia. Untuk itu, Duta Genre diharapkan bisa berkontribusi yang terbaik terhadap pembangunan di Kabupaten Kendal. Dan harapan saya mereka benar-benar proaktif dan mulai dari diri mereka masing-masing untuk melakukan semua tugas dan tanggung jawab sebagai Duta Genre. Terpilih sebagai juara 1 Duta Genre Kabupaten Kendal tahun 2022 adalah Dian Adiansyah dan Aribia Kusuma. Juara 2 Darulintang Rayan dan Adina Islamia, serta juara 3 Dio Firman dan Rahmatika. Sedangkan Ferry Saputra dan Gali Puji Lestari dinobatkan sebagai Duta Genre Influencer Kabupaten Kendal. Dari Kendal, Pak Rosi melaporkan. Melibatkan generasi muda, tentunya ada beberapa tugas yang harus mereka laksanakan, ada beberapa hal yang terkait dengan menjadi role model untuk tidak melakukan nikah dini, tidak melakukan seks sebelum nikah, terus juga tidak melakukan nafsa atau narkotika dan sejenisnya. Dan itu adalah upaya kita untuk mengembangkan sumber daya manusia di Kabupaten Kendal. Jadi itu adalah salah satu indikatornya. Dan harapan saya mereka benar-benar proaktif dan mulai dari diri mereka masing-masing untuk melakukan semua tugas dan tanggung jawab sebagai Duta Genre, dan harapannya ini bisa menularkan virus kebaikan kepada generasi muda agar kita bisa bersama-sama berupaya untuk bisa meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Kendal. Oke. Kita masukkan ke tahap 2, seleksi tahap 2. Ada 30 orang, yaitu 15 pasang. Setelah ini Pak tugasnya Pak? Gimana? Setelah ini tugasnya nanti? Jadi kemudian setelah masuk tahap 2 ini ada seleksi lagi, termasuk tes urin untuk bebas dari narkoba. Kemudian setelah ini adalah tahap 3 yang dilaksanakan pada hari ini. Nanti dari 15 pasang ini akan kita peras lagi menjadi 10. Kemudian akan kita seleksi lagi menjadi 5, dan terakhir akan kita tentukan 3 pasang menjadi juara 1, juara 2, dan juara 3. Dari juara-juara ini, tidak hanya juaranya, seluruh peserta yang menjadi finalis ini kita harapkan untuk benar-benar bisa menjadi Duta Genre Kabupaten Kendal tahun 2022, artinya mereka memegang amanah untuk ikut mensosialisasikan terkait dengan pentingnya keluarga berencana, baik terkait dengan perencanaan nikahnya, artinya jangan sampai nikah dini, kemudian tidak ada seks pranikah, dan kemudian juga tidak ada penggunaan narkotika. Ini yang terpenting dari Duta Genre. Selain mereka sendiri memberikan contoh, juga harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Saya kira itu yang 3 hal itu yang nanti. Dan panelis sutra. Dilanjutkan, kita mengikuti dulu. Boleh, sana dulu ya. Seluruh panelis 10 besar. Dan awalnya kita tidak tahu ya,
Mohon izin foto itu.